Jadi itu saya berterima kasih dan bersyukur buat Pak Yopi dan Bu Dini yang berkenan bisa hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, shalom jemaat Tuhan di GKKD Bali ya, dari pasar. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pagi hari ini saya bersukacita sekali kita boleh bertemu bersama-sama ya, bukan kebaktian online tapi offline ya. Dan ini merupakan satu hal yang memang ada perbedaan lah ya, kalau kita bisa bertatap muka bersama-sama sekalipun kita perlu sekali untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, tema yang diberikan kepada saya tadi Bang Martin sudah perkenalkan ya, kami dari tahun 90-an, 91 lah tepatnya itu melayani di Tangerang. Saya dengan suami juga ya, itu dipertemukan dalam persekutuan pelajar sekota Tangerang ya. Itu saya yang merintis pelayanan tersebut bersama dengan Bang Martin, juga perintisan gereja lokal di Tangerang. Dari situlah kami dilatih, dimuridkan ya. Bang Martin memiliki banyak murid-murid di sana, dan akhirnya kita boleh menjangkau bukan hanya kota Tangerang, tetapi kota-kota yang lain sampai akhirnya Indonesia. Dan akhirnya dari bukan cuma Indonesia, kita merindukan lebih lagi, yaitu bangsa demi bangsa. Karena dunia itu terlalu kecil di hadapan Tuhan ya. Itu di tangan Tuhan itu, dunia itu di tangannya. Jadi kecil sekali. Buat kita mungkin luas, tetapi kalau kita memperluas hati kita di hadapan Tuhan, maka belas kasihan Tuhan itu cukup untuk menjangkau seluruh dunia. Seberapa kita menaruh hati kita di hadapan Tuhan, maka itu yang Tuhan akan berikan, belas kasihan yang tidak pernah terbatas. Nah, ini tema yang Bang Martin berikan, yaitu supaya kita memiliki belas kasihan Allah ya. Kita boleh menjadi benda-benda belas kasihan Tuhan. Kita lihat sebentar di dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16 dan seterusnya. Nanti mungkin saya berdua dengan Pak Yopi akan meneruskan juga apa yang saya sampaikan. Kalau saya kepanjangan, mungkin Pak Yopi akan menyampaikan kesimpulannya. Ya, saya berusaha cepat sih ya. Oke, Roma 9 ayat 15 sampai 16. Bisa dibantu di ini di depan ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ayat selanjutnya 22 ya. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, ia menyatakan kuasanya. Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaannya. Lebih lagi, ia juga menaruhkan belas kasihan yang kepada benda-benda belas kasihannya. Siapa? Yaitu kita. Ya, kita adalah alat, yaitu benda-benda belas kasihan Tuhan. Kita lihat kembali di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya apa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan atas kita sudah cukup, amin. Makanya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita merasakan, mengalami akan hadiratnya, kita seolah-olah nggak butuh apa-apa, ya. Tetapi
Tetapi hadirat Tuhan cukup menjamah kita. Dan pada saat Tuhan menaruhkan hatinya, maka hati kita juga dibaharui dari hari ke hari. Hati kita yang keras tadinya kita dilembutkan, lalu kita menjadi tempat benda di mana Allah menaruhkan, melimpahkan belas kasihan ke dalam hati kita. Semakin hari semakin berlimpah-limpah. Karena untuk melakukan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, semua orang-orang pilihan Allah untuk bertindak melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, hanya membutuhkan satu perkara yang paling penting, yaitu belas kasihan dari Allah. Belas kasihan yang dimiliki Yesus, yang dia pertama kali dia berjalan, berkeliling dari desa dan kota. Dia melihat banyak orang. Yang pertama dia melihat, yang kemudian dia digerakkan oleh belas kasihan, dan akhirnya dia bertindak seperti dalam Matius 25. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku ada di dalam penderitaan, di dalam penjara, engkau menengok aku, engkau melawat aku. Itulah tindakan. Ada banyak orang hanya cukup melihat. Ketika melihat apa yang terjadi, dia belum tentu digerakkan oleh belas kasihan. Tetapi Tuhan mau ketika kita melihat jiwa-jiwa dimanapun, di Bali, di perjalanan-perjalanan, ada banyak orang-orang bule yang mencari ketenangan. Ada banyak orang pergi ke pantai-pantai, mereka mungkin mencari hiburan. Ada banyak orang, kemarin saya pergi ke desa-desa dan saya melihat ada satu rumah tangga yang di dalamnya itu anaknya bunuh diri. Kemudian saya melihat satu orang yang dia rambutnya begitu gimbal dan ternyata sudah dari kecil dia mengalami kegilaan. Belum lagi ada masalah-masalah lain. Saya datang lagi ke satu rumah di situ ada orang yang lumpuh, ada orang yang sakit, dan begitu banyak penderitaan. Kita melihat semua itu hari demi hari. Dunia penuh dengan penderitaan. Ada perang di Myanmar, ada perang sekarang Palestina tidak pernah berhenti sampai nanti Tuhan datang. Ada banyak penderitaan, ada kelaparan, ada banyak duka cita, ada orang kehilangan kematian, anak-anak kehilangan orang tua kehilangan anak, istri kehilangan suami karena COVID. Ada begitu banyak penderitaan di dunia ini, dan Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan melihat semuanya, amin. Kita juga melihat semuanya itu, amin. Kita melihat hari demi hari penderitaan-penderitaan akibat dosa di depan mata kita. Tetapi Tuhan tidak ingin kita hanya melihat lalu berkata kasihan. Kita manusia yang sudah diselamatkan, kita ditebus. Tuhan datang ke dunia pun oleh karena dia belas kasihan melihat dunia. Dia katakan seperti apa? Dunia orang-orang terlantar, lelah. Maka dia berkata, marilah kepadaku. Setiap yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena apa? Karena Tuhan kita punya belas kasihan. Dan bukan punya belas kasihan, dia punya kuasa, dia punya kasih yang sanggup membebaskan orang-orang yang lelah, berbeban berat. Orang-orang kaya banyak yang stres, orang-orang banyak depresi, mereka banyak putus asa. Tapi Tuhan punya jawaban. Tuhan bisa memberikan kelegaan, Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Dan itulah yang dibutuhkan. Tuhan mau menaruhkan itu kepada kita, kuasa dan kasih-Nya tanpa batas kepada gerejanya untuk menjadi benda-benda, bukan benda-benda kemurkaan, tetapi benda-benda belas kasihan Allah, di mana kita adalah benda-benda yang hidup, yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, yang telah diberikan anugerah oleh Tuhan, mendapatkan rasa cukup dan kepuasan di dalam Tuhan, dan itu diberikan oleh Tuhan, oleh kuasanya dengan cuma-cuma, sehingga kita harus berikan juga kepada banyak orang yang menderita, yang belum seberuntung kita mendapatkan belas kasihan Allah untuk kita bagikan dengan cuma-cuma. Amin. Setuju dengan saya? Amin semuanya. Jadi Tuhan itulah Allah yang melihat semuanya, dan Dia tergerak oleh apa? Kalau kita tergerak, lalu kita bertindak, tindakan kita oleh karena belas kasihan Allah ada di dalam diri kita. Mari kita melihat lebih dalam lagi bagaimana Tuhan mengajarkan itu melalui topik di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Bisa minta tolong Kak Kristin? Itu topik di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ada orang Samaria yang baik hati, ya.
tapi ada juga orang Lewi yang berjalan di situ. Kita lihat semua itu sudah cukup jelas di dalam Alkitab. Ketika ada orang Samaria yang baik hati berjalan, dia melihat satu kejadian Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kita buka dulu ya. Saya memang agak cepat ini ngomongnya biar nanti Pak Yopi juga kebagian. 10 ayat 30 37. Bisa pelan-pelan tapi bisa juga cepat kita. Sudah Kakak? Ayo buka. Itu kisahnya kita masih tahu semua. Ada orang yang dia dianiaya di tengah-tengah penyamun, ya. Yuk. Ada yang mau bacakan? Silakan, satu orang boleh, biar cukup jelas. Silakan Pak. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem Iya. ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ia melihat orang itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Iya, kata Yesus kepadanya, pergi dan perbuat demikian. Perbuat seperti orang Samaria yang baik hati, yang dia melakukan semua dengan apa? Karena tergerak oleh belas kasihan, melihat kenyataan satu orang yang sudah dirampok habis-habisan. Dia nggak cuma lewat seperti orang Lewi, lalu berkata kasihan, aduh kasihan. Kalau di Facebook tuh kita bisa lihat kan banyak ya, itu komen-komen, aduh kasihan. Oh ada anjing terlantar di sini, ada yang saya kasih rekening. Tapi ada juga aduh kasihan, tapi cuma kasihan, tapi nggak pernah bertindak gitu ya. Tapi Tuhan inginkan ketika kita melihat suatu kejadian, nggak usah ngomong 1000 kali kan, tapi kita digerakkan oleh belas kasihan, maka kita akan menolong orang tersebut. Sama seperti orang Samaria yang baik tadi, ya. Dia mengangkat, dia mengirimkan ke rumah sakit, dia membayar harganya, dia menolong orang itu sampai sembuh. Dan inilah yang Tuhan inginkan, menolong sampai selesai setiap persoalan, setiap kasus. Karena apa? Tuhan melihat itu dengan apa? Dengan jiwa-jiwa itu begitu berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Charles Spurgeon itu pengkhotbah besar abad 18 berkata, belas kasihan itu adalah suatu ekspresi dari emosi yang terdalam, yaitu sebuah perjuangan di dalam perut. Perjuangan di dalam perut bukan malah capcay, bukan malah apa ya mungkin ya, kopi dan singkong atau pisang goreng, bukan, tetapi satu perjuangan. Sudah tahu Charles Spurgeon siapa? Bukan Charles Hutagalung, bukan. Yang tahun 50-an kan. Ya, itu tahu Charles Hutagalung. Anak muda nih harus banyak baca ya untuk biografi dari orang-orang ya, bapak-bapak rohani abad-abad yang lalu. Bagaimana mereka punya iman yang luar biasa, dan mereka punya apa? Iman yang membuat mereka bertindak seperti pengkhotbah Charles Spurgeon tadi ya. Jadi itu suatu ekspresi dari emosi terdalam. Belas kasihan yaitu suatu perjuangan di dalam perut, sebuah kerinduan yang paling mendalam atas rasa iba, dan itu ada di dalam hati Yesus. Kalau kita sudah menjadi milik Allah,
maka hati Yesus juga ada di dalam hati kita. Dan hati itu membual-bual. Belas kasihan itu yang membuat kita bertindak melayani Tuhan. Melihat jiwa-jiwa bukan semata-mata kebutuhan mereka akan finansial, bukan semata-mata melihat mereka akan kebutuhan mereka akan uang, akan kesembuhan, akan mereka pembebasan dari masalah-masalah, bukan. Tetapi jauh, yaitu satu kebutuhan yang sifatnya adalah kebutuhan spiritual, bahkan kebutuhan akan kekekalan. Kita melihat setiap jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Setiap jiwa membutuhkan keselamatan. Kalau mereka tidak kita beritahukan jalan keselamatan, kalau mereka kita tidak beritahukan kabar baik, maka mereka akan terhilang selama-lamanya. Kenapa saya melangkah? Kami melangkah ke Myanmar. Kenapa kami melangkah ke kota-kota? Dulu saya pernah melayani juga tinggal di Kalimantan. Kenapa saya pergi memberitakan kabar baik dari mulai persekutuan pelajar, lalu ke kota-kota yang lain ya, bersama dengan Bang Martin dan teman-teman yang sampai hari ini masih boleh ada melayani Tuhan. Hanya satu, oleh karena kita digerakkan, bukan oleh apapun, bukan oleh karena keinginan untuk hal-hal yang dunia, tapi oleh karena kerinduan yang besar, yaitu belas kasihan yang terus semakin besar, semakin besar untuk melihat kemuliaan Allah menolong menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kita gak sendiri nanti pergi ke surga, tapi kita ingin kita pergi ke surga berombong-rombongan, berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia di bumi. Karena belas kasihan Allah cukup untuk seluruh dunia. Itu diberikan, itu harus kita punyai. Jadi Tuhan cukup mengajar kita melalui topik orang Samaria yang baik hati tadi, supaya kita bertindak ya, memberitakan siapa Yesus. Ketika Mother Teresa ada di kota di India waktu itu, ya dia menolong ada begitu banyak orang yang menderita. Dan kalau hari ini juga kita melihat kemerian yang luar biasa di India, keadaan mereka tidak jauh berbeda dengan zaman pada waktu Mother Teresa ada, sehingga dia membuatkan charity house, dia membuatkan orang-orang itu bahkan mati di pangkuannya. Untuk supaya apa? Orang-orang yang terlantar itu mereka kadang dimakan tikus-tikus, mereka kena lepra, mereka kena penyakit-penyakit, mereka begitu menderita. Tapi lebih daripada itu, Mother Teresa melihat bahwa orang-orang ini membutuhkan juru selamat. Dan mereka mati di pangkuan Tuhan. Di pangkuan Tuhan, juga di pangkuan Mother Teresa dia melihat, kalau aku sekarang melihat Tuhan, karena aku melihat ada Tuhan di dalam diri Mother Teresa. Apa Tuhan juga dilihat orang-orang di dalam diri kita? Tuhan pasti dilihat oleh orang-orang yang kita layani. Kalau kita melayani dengan belas kasihan, karena itu tidak bisa abal-abal, itu akan mengalir dengan murni. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, maka orang dapat menilai bahwa kasih itu murni datang daripada Allah. Haleluya. Saudara-saudara, biarlah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan Allah ya. Karena orang yang melayani dengan belas kasihan Allah tidak akan pernah menganggap pelayanan itu adalah sebuah beban. Kita tidak pernah merasa pelayanan itu sebuah beban. Ya, ataupun kewajiban, ataupun pelayanan itu adalah untuk kebanggaan untuk diri kita sendiri. Bahkan ketika kita rela melayani dengan tidak mendapat pengakuan dari orang lain, kita tetap akan melayani Allah sampai kesudahannya ya. Siapa menaruh belas kasihan terhadap orang lemah, ia memiutangi Tuhan. Ini satu ayat yang begitu menggugah hati saya, dan saya sudah membuktikan sejak saya mengikut Yesus sampai detik hari ini saya berdiri di sini. Saya melihat ayat itu begitu nyata ya. Dulu saya ingat waktu saya masih SMP, itu saya disuruh ya sama sekolah untuk menjadi anggota Palang Merah Indonesia. Dan kami harus pergi mencari dana untuk Palang Merah Indonesia. Dan saya mendapat piagam penghargaan karena mendapatkan donasi yang banyak untuk Palang Merah ya. Jadi teman-teman tuh bilang, iya Rini mah emang iya banyak dia dapat donasi, karena mukanya aja udah melas katanya gitu. Jadi orang kasihan setiap kali ketok
rumah tuh saya ingat di Cinere tuh, kan saya dulu sekolahnya di SMP 85 Pondok Labu. Jadi saya keliling ke daerah-daerah Cinere, rumah-rumah orang kaya, ada yang dijegokin anjing. Saya masih takut tuh sama anjing. Kalau sekarang enggak, saya dikejar anjing saya kejar dia ya. Jadi mereka bilang, iyalah dia menang, kamu dapat piagam penghargaan karena apa? Wajahmu aja udah memelas gitu ya. Dan itu saya alami ketika saya di hadapan Tuhan. Ternyata pujian penyembahan saya ketika saya di hadirat Allah, saya mendapat belas kasihan Allah mengalir. Rupanya mungkin makin nambah, bikin wajah saya tambah memelas. Yang melas buat Tuhan. Jadi kalau saya ngomong sesuatu, Tuhan itu dengar rasanya. Aduh, itu menyejukkan. Dan Tuhan, permintaan bibirku tidak pernah Engkau tolak Tuhan. Kalau aku berdoa untuk orang sakit, saya banyak berjuang ya di malam hari, siang hari, doa-doa. Kalau orang mengirim permintaan doa, saya punya murid dari berbagai bangsa-bangsa, saudaraku, ibu-ibu diaspora di seluruh dunia. Mereka ada di mana-mana selama masa pandemi. Mereka saya kumpulkan dalam Zoom pemuridan. Dan mereka bertumbuh oleh karena anugerah Tuhan. Saya melatih mereka, mengajarkan mereka. Untuk mereka yang tadinya mengasihani diri sendiri, mereka ibu-ibu mungkin yang berkecukupan sudah punya segalanya, tapi mereka tidak tahu bagaimana mereka melayani. Tapi ketika mereka diajarkan pemuridan, mereka diajarkan belas kasihan Allah, mereka ikut terlibat di dalam pelayanan. Saya ajak mereka melihat bagaimana di desa-desa membutuhkan orang-orang yang melayani. Kita mendirikan gereja-gereja rumah. Kami pergi bersama-sama, banyak teman-teman dari mereka itu yang akhirnya mensupport pelayanan kami di Myanmar. Sehingga kita mendirikan sekolah-sekolah karena keadaan mereka sangat amat menyedihkan ya. Apalagi sekarang dengan menjadi korban kudeta, mereka itu nyaris saudaraku, karena negara sudah kolap, mereka nyaris kelaparan terus-menerus. Dan siapa yang bisa menolong kalau bukan Allah melalui benda-benda belas kasihannya? Kalau bukan kita di seluruh dunia kita bisa makan, kita kenyang, kita tidur nyenyak. Tapi ada banyak orang di luar sana, mereka membutuhkan yaitu saluran berkat dan melalui belas kasihan tangan Tuhan melalui kita. Dan kita dipakai. Dan semakin kita menyatakan belas kasihan Allah, saya benar ya rasakan. Kayaknya kok sebetulnya ini ayat, saya pikir kok Tuhan bisa menjadi berhutang terhadap kita. Tapi sampai detik ini saya benar-benar buktikan bahwa saya tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik akan penyediaan Allah. Juga untuk keluarga, anak-anak kami semua tercukupi ya saudaraku, bahkan lebih daripada cukup. Dan setiap kali saya membutuhkan, ya kan banyak orang, saya mah hidupnya pas-pasan gitu ya. Pas butuh rumah, ada rumah. Pas butuh mobil, ada mobil. Itu namanya pas-pasan ya. Berkelimpahan. Karena apa? Karena Tuhan. Amen. Karena Tuhan itu kok bisa dia punya utang sama manusia. Tapi syaratnya satu, apakah kita punya hati yang penuh dengan compassion, penuh dengan empati, penuh dengan anguish, yang membuat kita berdoa siang malam berseru dengan rasa sesak, Tuhan berikan keselamatan-Mu pada bangsa-bangsa, berikan keselamatan-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Dan semuanya itu Tuhan perhitungkan, Tuhan tampung doa-doa kita. Dan pada akhirnya Tuhan sungguh perhitungkan, dan Dia memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Amen. Sebab keinginan hati kita bukan keinginan hati kita semata-mata, tetapi keinginan yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Ya, selama masa pandemi saya nggak bisa banyak keluar ya, kan, terutama juga pas kudeta. Karena militer ada di mana-mana, terutama orang asing akan diperiksa dan kita akan menjadi susah nantinya. Jadi saya berjalan berkeliling, kadang-kala saya memberi makan anjing, kucing terlantar, saya feeding di daerah itu perkebunan ya, karena ada banyak orang sama seperti. Ternyata di Bali saya lebih shock lagi. Ada begitu banyak anjing terlantar di sini, kucing-kucing terlantar. Jadi saya bilang, Tuhan, waktu saya masuk ke Myanmar saya udah shock. Saya masuk lagi ke Bali lebih shock lagi ya. Untuk saya nggak jatuh ke jengkang. Tapi saya bawa semua
semua shock saya di hadapan Tuhan. Kenapa saya bawa ngomongin tentang anjing terlantar? Karena apa? Karena kalau kita bilang ayat yang Tuhan bilang, dia melihat dengan belas kasihan seperti mereka tidak bergembala dan terlantar mereka lelah. Saya sangat paham. Karena keadaan terlantar itu seperti apa saya sangat paham. Ya, itulah yang membuat saya berdoa sepanjang jalan sambil meneteskan air mata. Tuhan, betapa kasihan. Saya tuh nggak bisa menutup mata. Kalau saya lihat keadaan anjing terlindas apa, otomatis tuh saya pasti akan tolong. Jadi anak-anak kadang-kadang tuh saya kurang suka kalau pergi sama saya, atau mungkin juga Pak Yopi juga kurang suka. Karena apa? Kalau di jalan, berhenti, itu ada ini, berhenti, itu ada ini. Pasti banyak berhenti. Jadi katanya udahlah, kamu harus punya motor sendiri biar jalan kemana kamu suka. Ya, tapi doa saya didengar Tuhan. Tuhan beri saya tanah yang luas, beri saya Tuhan uang yang banyak Tuhan. Saya ingin menolong banyak orang. Saya nggak mau tergantung orang minta donasi ini Tuhan. Berikan Tuhan. Dan itu Tuhan dengar, saudaraku. Ya, kemarin Tuhan pimpin kami ya bulan ini, saudaraku. Kami pergi ke Tabanan dan saya mendapatkan tempat secara ajaib, tanah yang luas sekali di hamparan sawah. Ya memang anak-anak nggak setuju, mama jangan penuhin tuh rumah nanti dengan anjing-anjing. Oke, mungkin nggak begitu ya, tapi saya bisa paling tidak mensupport, menolong ya anjing-anjing atau kucing-kucing. Kemana saya pergi, saya pasti di tas saya itu ada makanan untuk mereka. Jadi kalau saya pergi, saya pasti kasih itu di jalan-jalan, dan mata saya pasti akan melihat keadaan-keadaan yang begitu. Dulu saya berdoa, Tuhan kalau mau saya keluar, Tuhan jangan sampai saya ketemu sama yang penderitaan-penderitaan itu. Tapi akhirnya doa saya justru berubah sekarang. Tuhan, gak apa-apa Kau pertemukan saya dengan banyak dog stray atau cat stray, Tuhan, atau orang-orang yang menderita. Karena belas kasihan Tuhan tercurah cukup, bukan hanya untuk manusia, tapi belas kasihan Tuhan harus juga diberikan kepada banyak makhluk yang lain. Kalau saya datang ke Myanmar, saudaraku, mereka adalah orang-orang Buddha. Mereka yang punya prinsip biarlah semua makhluk berbahagia. Itu yang diajarkan Buddha kepada mereka. Tapi ketika saya masuk kepada mereka, saya mengajarkan bahwa kekristenan itu lebih tinggi, ajaran Yesus itu lebih tinggi daripada semua ajaran di dunia ini. Bahwa kita memiliki belas kasihan, bukan hanya untuk mereka berbahagia, semua makhluk. Dan saya mengajarkan itu dengan apa? Dengan begitu naturalnya. Saya langsung menolong sehingga orang-orang kampung di sana mereka tahu kalau ada masalah, anjing, kucing, orang sakit, orang meninggal, pasti mereka lari ke saya. Karena apa? Saya tahu, saya mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus itulah jawaban. Amen. Yesus lebih tinggi dari semua ajaran yang diajarkan oleh petinggi-petinggi agama. Amin, saudaraku. Dan akhirnya kami diterima. Kekristenan diterima di Myanmar. Ada banyak orang mengikut Yesus. Terlalu gampang mengumpulkan orang ya sebelum masa pandemi. Kita buat satu acara, misalnya kita buat film rohani. Mereka akan datang berduyun-duyun. Orang tua tidak akan melarang anak-anaknya untuk datang. Dan pada saat terakhir ketika kita panggil mereka altar call, mereka akan datang menerima juru selamat. Itulah generasi yang Tuhan sediakan. Dan ada banyak generasi yang sekarang dilawat oleh Tuhan. Ya, saya mendengar satu Pastor Moses, dia juga ditangkap oleh militer di penjara. Tetapi di penjara tersebut akhirnya militer orang yang menahan dia, dan dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di penjara di Myanmar. Ada banyak ujian-ujian yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah penderitaan, perang, COVID, di tengah-tengah aniaya sekalipun. Kalau ada orang-orang yang mau menjadi benda-benda belas kasihan Tuhan, maka belas kasihan itu akan mengalir dan orang-orang akan diselamatkan. Mungkin mereka mati binasa, tetapi mereka tidak binasa. Mereka mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Tangkap hati Tuhan. Jangan pernah hidup di dalam hari-hari kita tanpa belas kasihan. Apa yang saudara lihat di depan mata, apa yang saudara saksikan di dalam hari-hari, kita tidak pernah akhirnya memikirkan diri sendiri. Tapi ketika kita melihat semua penderitaan itu, Tuhan pasti akan berbicara. Tuhan pasti akan menggerakkan kita, sehingga kita bertindak dengan belas kasihan Allah sesuai dengan kebutuhan orang-orang
yang kita temui, baik di jalan, di rumah sakit, di mana-mana. Berapa banyak orang yang selama masa pandemi ini juga melalui doa-doa orang benar, mereka lolos dari maut, saudaraku. Mereka terluput dari maut. Tapi apakah mereka setelah mereka luput dari maut, apakah mereka merasa bahwa aku telah mendapat belas kasihan Allah? Dan sesudah mereka mendapat belas kasihan Allah, apakah mereka tahu berterima kasih? Lalu mereka menyerahkan diri mereka, Tuhan, pakailah aku menjadi alat benda-benda bagi belas kasihan-Mu itu terjadi. Biarlah kita menjadi orang yang tahu diri, menjadi orang yang tahu berterima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Maka kita harus memberikan belas kasihan itu kepada banyak orang. Amin, saudaraku. Amin. Ya, sedikit lagi, saudaraku, karena Tuhan begitu menggebu-gebu. Dia mencari orang, ya, katanya tuayan banyak, pekerja sedikit. Pekerja yang seperti apa? Pekerja yang mau menuai dengan belas kasihan. Oleh karena itu berdoa, katanya, minta kepada Dia yang mempunyai tuayan, maka Ia akan memberikan apa? Pekerja-pekerja. Saudara dan saya pekerja-pekerja. Kita harus melipat gandakan pekerja-pekerja. Bukan cuma minta, tapi kita bertindak melipat gandakan murid-murid, melipat gandakan gereja-gereja. Gereja melahirkan gereja, murid melahirkan murid, pemimpin melahirkan pemimpin. Untuk apa? Untuk menjadi alat benda-benda belas kasihan Tuhan tercurah. Kita bekerja di ladang yang bukan untuk apapun, tetapi untuk satu perkara. Gereja Tuhan memenuhi dunia, membawa jiwa-jiwa, memasukkan mereka dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan ingin memakai kita. Maka apa yang Tuhan katakan, bahwa bahkan di dalam visi saudara, dari kecil saudara menjadi visi itu semakin hari semakin besar. Semakin besar visi, membutuhkan belas kasihan yang lebih besar. Kenapa kami berdoa untuk Jepang? Kenapa kami berdoa untuk tempat-tempat yang lain? Jepang yang negara itu sepertinya tidak membutuhkan apa-apa, tetapi kita mendengar ada banyak orang yang harap kiri, orang yang bunuh diri, anak-anak muda yang kehilangan pengharapan. Mereka kelihatannya tidak butuh apa-apa secara finansial, mereka sudah kecukupan, tapi mereka tidak punya keselamatan. Mereka mati sia-sia kalau tidak ada orang yang pergi ke sana untuk menyampaikan belas kasihan Allah, untuk menyampaikan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Mereka akan menjadi bangsa yang terhilang selama-lamanya di dalam kekayaan modernisasi. Tapi kalau kita menyampaikan kabar baik, Tuhan buka jalan dan Tuhan akan melawat bangsa-bangsa, termasuk adalah bangsa Jepang di dalamnya. Jadi saudara anak muda, belajarlah giat. Demi apa? Demi saudara menjadi alat bagi kabar baik. Amin. Tuhan akan memberkati kita ketika kita berdoa, kita melayani, berkeliling, saudaraku. Jangan batasi hati kita. Kita mau supaya setiap jiwa-jiwa boleh merasakan jamahan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Ya, kadang mereka tidak bergembala. Sekarang Zoom eranya, gereja-gereja besar, pendetanya ada banyak, ya, pendeta-pendeta terkenal ada banyak juga, tapi saya melayani mereka itu sudah bergereja di mana-mana, tapi mereka seperti tidak punya gembala. Mereka hubungi saya, kanseling dengan saya. Saya tanya gerejanya di mana? Gerejanya di sini. Ada gembalanya? Ada, tapi gembalanya nggak memperhatikan mereka karena udah kebanyakan. Jadi tanpa tanpa saya bertanya lagi, saya hanya ingin melayani. Apa kebutuhannya? Ada banyak orang mau di dalam perceraian. Mereka begitu membutuhkan banyak orang-orang yang memiliki belas kasihan untuk berdiri di hadapan mereka, supaya mereka boleh dipulihkan kembali, ya, saudaraku. Itu adalah alat Tuhan, alat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu belas kasihan. Ada banyak orang tersesat, dia tidak tahu kemana dia pergi. Bahkan ahli-ahli Taurat atau gembala-gembala upahan, mereka sekarang tidak tahu, ya, bagaimana caranya melayani di era Zoom. Mungkin, ya, hanya ada banyak gereja-gereja sepertinya mereka bangkrut secara ekonomi karena dombanya itu kocar-kacir kemana-mana. Sekarang ada gereja kan di Zoom, ya, ada gereja di YouTube di mana-mana, dan mereka
tetap aja membutuhkan pertolongan saudaraku. Tapi mereka membutuhkan apa? Membutuhkan pengajaran yang benar, membutuhkan arahan. Dan itu hanya didapat ketika orang-orang yang melayani mereka dengan belas kasihan. Amin saudaraku. Jadi kalau saudara-saudara mau dipakai oleh Allah, dipakai lebih lagi saudaraku untuk melayani jiwa-jiwa, dan itu Tuhan sudah berikan di dalam diri kita, yaitu belas kasihan untuk banyak orang. Ada yang stres, ada yang menderita ya. Mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan pelayanan belas kasihan. Karena pelayanan tanpa belas kasihan Allah maka hanya akan membuat kita merasa lelah. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan belas kasihan Allah, kita nggak akan pernah merasa lelah. Amin. Amin saudaraku. Biarlah ini yang saya bisa bagikan. Mungkin Pak Yopi silakan mau menambahkan. Saya persilakan atau memberikan kesimpulan. Terima kasih, saya 5 menit aja ya. Boleh 5 menit aja? Hebat. Iya. Nih. Pertama-tama saya pengen protes kepada pendeta saudara nih. Ya. Karena ini saya bicara ini ya dikasih jadwal tanpa dia bilang ke saya. Tahu-tahu sudah ada brosur isinya foto saya dan istri. Ya. Nah, kapan ada retreat tuh? Kayak flip kapan retreat? Rencana akhir bulan, tapi Oh, akhir bulan ya? tapi diundur. Oh gitu. Tunda bulan Pak. Sama juga di retreat juga begitu. Ada banyak foto saya tiba-tiba. Saya jadi bingung. Jadi harus diapain pendeta kita ini? Ya tadi Bapak Ibu sudah dengar ya, banyak kesaksian dan juga renungan yang kita bisa pelajari tentang satu tema yang sangat besar ya. Tema yang bagi saya itu tema yang paling utama di dalam kekristenan, yaitu belas kasihan Allah ya. Karena belas kasihan Allah lah kita hidup, karena belas kasihan Allah lah kita bergerak sekarang ini ya. Dan kalau saya mau bagikan ayat, satu saja ayat firman Tuhan itu ada di Matius 9 ya. Ayatnya yang ke-13. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu yang tadi yang sudah dibagikan. Mungkin Bapak Ibu ingat, Yesus pergi berkeliling ya, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit dan lain-lain. Dan tergeraklah Yesus oleh belas kasihan karena melihat mereka seperti domba tanpa gembala, gitu ya. Nah, di dalam ayat ke-13, Matius 9 ayat 13 berbunyi, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, nah ini adalah kutipan dari penulis Injil yaitu Matius, yang dia ambil dari mana itu? Kalau Bapak Ibu lihat, ada ayat referensinya di mana? Halo? Matius 9 ayat 13 ini diambil dari mana? Bisa dilihat nggak di Alkitabnya di HP? Markus. Dari mana? Matius 9 ayat 13 ini adalah cross reference ya, atau kutipan dari perjanjian lama dari Hosea 6 ayat 6. Nah, Bapak Ibu coba dibaca Hosea 6 ayat 6-nya. "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan sembelihan, korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Coba Bapak Ibu ulangi lagi, baca dari Matius 9 tadi. "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ada perbedaan yang cukup besar nggak
di antara dua ayat ini. Bapak Ibu perhatikan tidak? Ada perbedaan yang cukup besar di situ ya. Tetapi kalau kita tangkap di sini perbedaannya, maka kita dapatkan intisari dari kekristenan kita ini, ya. Yaitu apa? Di Matius 9 ayat 13, yang ku kehendaki ialah apa? Belas kasihan, ya, dan bukan korban persembahan. Di Hosea 6 ayat 6, aku menyukai kasih setia, ya, bukan korban sembelihan, sama, dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah. Nah, kita dapat di sini benang merahnya, yaitu apa? Yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan, dan belas kasihan itu artinya apa? Pengenalan akan Allah. Itu artinya apa? Mengenal Allah adalah mengenal Allah yang penuh dengan belas kasihan. Gitu. Ya, dan itu berarti bahwa kehidupan kekristenan kita seharusnya, ya, dipenuhi dengan pengenalan akan Allah yang di dalam prakteknya adalah hidup di dalam belas kasihan setiap hari. Makanya saya bilang ini adalah tema yang sangat besar, tema yang utama, karena pengenalan kita akan Allah itu artinya pengenalan kita akan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan pengenalan itu seharusnya membawa kita juga kepada kehidupan yang penuh dengan belas kasihan, begitu. Jadi kalau kita menghidupi ayat ini, Matius 9 ayat 13 dan Hosea 6 ayat 6 ini, maka kita akan setiap hari itu seolah-olah ada di dalam gereja, ya, gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan kalau diisi dengan aktivitas yang rutin, ya, datang kemudian puji-pujian dan firman sekedar kewajiban semua, maka itu tidak ada artinya, ya, esensinya hilang. Tapi gereja Tuhan adalah apa? Di tempat di mana belas kasihan Allah tercurah, ya, tempat di mana kita bisa melihat, ya, mercy on practice, gitu, belas kasihan di dalam prakteknya. Maka itu kalau kita mengerti ini, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, itu seolah-olah kita ada dalam gereja Tuhan. Begitu. Kita pergi di jalan, kita menemukan belas kasihan, dan kita mempraktekkan belas kasihan Allah, ya. Kita sedang di restoran, kita melihat orang, ya, melihat dengan apapun, kita dipenuhi dengan belas kasihan Allah. Nah, seperti kita ada dalam gereja terus menerus. Dan gereja Tuhan seperti itu adalah gereja yang hidup, begitu ya. Dan karena apa? Karena kita mempraktekkan pengenalan akan Allah, yaitu pengenalan akan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita mempraktekkan itu, maka Tuhan, ya, sebagai bonus, sebagai hadiah, ya, present bagi kita, Dia memberikan hal-hal yang ajaib, begitu. Kemarin kami pergi ke cari tempat, cari rumah, ya, untuk sewa. Datanglah masuk ke dalam villa. Villanya minta ampun gede banget. Besar, ya. Karena di iklannya itu harganya 6 juta per bulan, ya. Saya lihat di gambar, wah, ini nggak salah nih, ada 5 kamar. 5 kamar, ya, ada kolam renangnya. Yuk kita lihat kan, dipanggil-panggil aja nggak kedengeran saking gedenya itu villa, ya. Nah, tapi kemudian kita dikasih masuk dan kita lihat di situ luar biasa, ya. Kolam renangnya, kamar-kamarnya, semuanya serba mewah, serba eksklusif lah, ya. Nah, kemudian kita hubungi lagi ke si penyewanya dan dia bilang, oh maaf Bapak, maaf Ibu, itu angkanya salah, gitu, ya. Jadi rupanya nolnya ngegelinding 1. Aduh, sesuai dengan apa yang saya duga, ya kan. Nah, salah itu pasti. Manusia, ya, kalau ada hal yang mujizat, hal-hal yang mengejutkan, kemungkinan besar salah, ada yang salah di situ. Tapi Tuhan nggak salah. Ya, Tuhan kalau memberikan yang ajaib itu nggak salah, ya. Karena apa? Itulah kita kalau masuk ke dalam dunia iman, ya, itu seperti masuk ke dalam dunia kartun, ya. Kalau kartun Tom and Jerry
si Jerry itu diinjak hidup lagi dia. Mati bebencut hidup lagi. Nah, Tuhan ya sering kali melakukan seperti itu terhadap kita, ya kan? Kalau kita hidup dalam belas kasihan, kita hidup mempraktekkan iman Kristen kita dengan sungguh-sungguh. Saya pengen terus terang kepada Bapak Ibu nih ya. Kami datang ke sini ini korban hoax. Ya. Korban hoaxnya begini ya. Kami tuh ulang ya kan dengan ini sebenarnya ceritanya lucu deh. Ceritanya tuh ada sangkut paut saling terkait satu dengan yang lain ya. Saya dulu almarhum mama saya pernah ke sini, saya bawa dia ke Bali, dia seneng banget dan dia apa ya, benar-benar itu jadi kenangan yang indah banget ya. Nah kemudian dia dipanggil Tuhan dan kami waktu itu masih di Myanmar dan dia meninggal, lalu rumah dijual. Rumah dijual ya, kami dapat sebagiannya ya kan. Nah jadi kami pulang, rencananya mau beli rumah di Tangerang karena ya melayani Tuhan tuh kadang-kadang bikin lupa juga ya. Merasa muda terus tahu-tahu padahal udah kerut-kerut ini banyak. Udah mau gocap. Nggak kerasa gitu ya, cepat banget. Nah kemudian ya udah, kami nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, kami mau beli rumah sekarang udah ada berkat Tuhan ya kan. Nah pengen beli Tangerang. Terus adik saya bilang, ngapain Tangerang? Tangerang mau tenggelam. Iya, udah kita ke Bali aja, beli di sini aja gitu. Nah itulah yang saya bilang korban hoax ya. Nggak ada Tangerang tenggelam, tapi ya kami percaya aja. Kami ikut aja dan sekarang kami ada di sini. We love Bali very much. Kami suka Bali ya, karena apa? Everyday is holiday in Bali. Dan tahu-tahu itu tadi saya bilang ya, Tuhan tahu-tahu memberikan ya, tanah yang seluas seperti itu yang kami nggak pernah bayangkan gitu loh ya. Di Bali punya tanah hampir 1000 meter persegi, aduh nggak kebayang gitu ya. Dulu kalau di Tangerang aja dulu tanah 100 meter itu udah luar biasa. Ini di Bali saya waktu itu berpikir seperti itu ya, tapi ternyata itu Tuhan memberikan ya apa yang menjadi keinginan hati ya, tanpa bahkan yang nggak pernah terpikir sekalipun ya kan. Nah itulah, jadi kita mempraktikkan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi di sisi lain ya Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita ya. Wah ini layak dikasihani, dikasih hadiah seperti itu ya kan. Nah Bapak Ibu juga begitu, ini layak dikasihani, dikasih hadiah sama Tuhan ya. Percaya apa yang si abang bilang nih, pendeta kita bilang nih ya kan. Tuhan menyediakan apapun ya kan untuk kebutuhan kita, bahkan untuk pelayanan kita semuanya dicukupkan katanya. Ya, jadi kita hidup pas-pasan untuk pergi melayani pas, untuk punya apa pas ya, semuanya serba pas. Ada penyediaan Tuhan senantiasa diberikan kepada kita ya. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, maka itu kita akan apa ya, senantiasa terkagum-kagum begitu. Bagaimana Tuhan itu bekerja bukan untuk diri kita sendiri aja ya, tetapi untuk sekeliling kita. Ya, kami 5 tahun di Myanmar, kami melihat banget bagaimana Tuhan itu karyanya tuh luar biasa di Myanmar. Ya. Sekarang ini Myanmar sedang menderita. Itu antara rakyat dan militernya itu seperti langit dan bumi. Orang-orang yang kita temui, rakyat jelata itu semua hatinya baik, suka menolong, ramah, ya, dan jujur juga, nggak suka melakukan kekerasan. Tapi di sisi lain militernya ampun luar biasa jahatnya, ya. Mereka kejam sekali, mereka bengis gitu ya, dan mereka melakukan segala cara. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu mereka berteriak meminta tolong. PBB nggak dengar ya, ASEAN membelakangi ya, malah seolah-olah mensupport militer. Jadi mereka tidak ada pertolongan. Dengan kondisi seperti ini, pertolongannya cuma yang mereka harapkan sekarang cuma datang dari Allah saja ya, Allah saja. Dan
Justru dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, itu kekristenan luar biasa melesat di sana. Melesat luar biasa. Nah, saya nggak mau gambarkan ya, Myanmar ini seperti Indonesia, banyak suku-suku ya. Dan suku-suku yang utama itu suku yang utama adalah suku Bama. Itu besar, jumlahnya persentasenya besar. Bisa lebih dari sekitar 60-70%. Ya, sendiri itu Bama sendiri. Nah, dari situlah kata Burma ya, berasal dari suku Bama, suku mayoritas. Nah, di sekelilingnya itu ada banyak suku yang minoritas. Suku Chin, suku Kachin, suku Kayin, suku Karen gitu ya. Nah, mereka suku-suku yang minoritas ini sudah puluhan tahun sejak 1962 mereka dianiaya oleh suku Bama melalui militernya ya. Makanya di sana itu terkenal seluruh dunia itu konflik atau perang sipil terpanjang di seluruh dunia ya. Itu perang sipil terpanjang ada di Myanmar. Makanya ada filmnya kan sampai masuk ke film Rainbow itu kan. Judulnya apa tuh? Nah, itu juga mengambil settingan di Myanmar. Nah, tapi di antara di tengah-tengah konflik yang terus berkepanjangan seperti itu, kekristenan luar biasa bertumbuh di suku-suku itu. Ya, mereka mayoritasnya adalah Kristen, Kachin gitu ya. Itu mayoritas adalah Kristen. Dan Bapak Ibu, saya terkagum sekali sama anak-anak ya. Di sana itu banyak boarding house namanya ya. Boarding house itu isinya anak-anak yang orang tuanya meninggal atau orang tuanya miskin atau orang tuanya nggak sanggup untuk menyekolahkan anak. Akhirnya gereja-gereja itu di seluruh Myanmar itu mereka membuka boarding house, semacam panti asuhan begitu. Ya, mereka tampung anak-anak dari pedalaman, dari orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak punya orang tua. Mereka bawa, mereka sekolahkan, mereka bawa kepada iman Kristen. Ya, dan mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita di sini ya kumpul anak-anak Kristen misalnya ya, ditanya cita-citamu mau jadi apa, gitu ya. Coba yang mau jadi dokter angkat tangan, kan? Mau jadi insinyur angkat tangan. Di sana Bapak Ibu heran sekali. Yang paling banyak justru yang angkat tangan adalah yang pengen menjadi pendeta dan pengen menjadi misionaris. Saya heran melihatnya, luar biasa banget, ya kan? Inilah yang pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui penderitaan yang dialami. Dan itu yang membuat kita bisa lama di sana. Karena apa ya? Karena kita melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja luar biasa, ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, pengenalan akan Allah, saya kembalikan ke ayat yang tadi ya, Hosea 6 ayat 6. Pengenalan akan Allah, belas kasihan, itu sejajar, itu satu jiwa ya. Kita yang kuhendaki kata Tuhan adalah belas kasihan, yang kuhendaki adalah apa? Pengenalan akan Allah. Itu artinya kalau kita bilang, kalau kita mengaku kita mengenal Allah, tapi nggak ada belas kasihan, itu nonsen. Itu bohong, ya. Tidak ada hati Allah di dalam, itu bohong. Kalau kita mengaku kita mengenal Allah, maka pasti secara otomatis pengenalan akan Allah itu akan membawa kita kepada kehidupan yang dipenuhi dengan belas kasihan setiap saat, ya, setiap hari, dimanapun, ya. Bahkan bukan cuma untuk manusia, untuk semua makhluk. Biarlah semua makhluk berbahagia. Itu bukan menjadi moto orang dengan keyakinan lain, tapi justru itu menjadi dorongan yang sangat kuat kepada kita semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Ya, itu saja yang saya bisa bagikan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, kami mau bersyukur siang hari ini Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami boleh berada di tempat ini. Dan kami adalah orang-orang yang menikmati kasih setia Tuhan senantiasa. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami boleh jalani Tuhan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau bersyukur untuk pengenalan akan Engkau yang terus-menerus dibukakan kepada kami. Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang memelihara kami dengan kasih sayang yang tak terbatas, Allah yang senantiasa
memperhatikan, memelihara, melindungi dan menolong kami, dan bukan cuma kami, tetapi sekeliling kami. Allah yang senantiasa ingin menyatakan belas kasihan setiap saat di dalam dunia ini ya Tuhan. Dunia yang Engkau ciptakan, tetapi yang tidak Engkau tinggalkan. Engkau menciptakan dunia dan Engkau merawatnya dengan kasih sayang. Engkau memberikan belas kasihan, menumpahkan belas kasihan kepada dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Tuhan, biarlah kami juga boleh dibawa kepada pengenalan akan Engkau ya Tuhan setiap hari, yaitu pengenalan akan Allah yang penuh dengan belas kasihan, sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Hari-hari kami boleh mempraktekkan mercy, mempraktekkan belas kasihan Tuhan untuk siapapun objek belas kasihan Tuhan itu Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.